Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami, tim Padepokan Loka Jaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan besar harapan kita semua mendapatkan syafaatnya, diselamatkan Allah fid dunya wal akhiratnya, amin. Untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, tentunya dengan kejadian-kejadian alam ini, di mana banyaknya musibah-musibah yang terus-menerus menghantam Nusantara ini, baik elemen air yang melanda beberapa wilayah, tentunya itu sebagai banjir yang merugikan umat manusia, dan longsor di mana-mana, tentunya ada juga yang di wilayah Kebumen kotanya, dan juga banyak kejadian-kejadian di mana banyaknya kecelakaan yang beruntun, banyak juga kapal-kapal yang terbakar, gunung meletus. Ini adalah suatu bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu teguran kepada kita semua. Karena apa? Karena kita selalu mempunyai kedengkian, hasad-hasud, fitnah di mana-mana, dan kemunafikan-kemunafikan yang di situ berbalut agama. Tentunya hal ini marilah kita kembalikan kerendahan hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya kita itu harus sadar diri kalau kita itu insan lemah, manusia dhaif, itu adalah lemah, ya. Sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan memberikan kasih sayang kepada kita semua. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan zaman pembersihan? Zaman pembersihan, dampak daripada pembersihan yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Memang, ya, memang semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulunya mujizat-mujizat para nabi itu, ya bukan nabinya yang sakti, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoi, yang mengizinkan. Sebagaimana tentunya yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Dengan zaman pembersihan seperti ini, tentunya dampaknya itu memang nyata. Karena apa? Karena dalam situasi seperti itu, untuk memberikan suatu peringatan kepada umat manusia yang sudah melampaui batas. Umat manusia yang dimana umat manusia itu sudah seakan-akan lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya orang banyak beragama, menuhankan agama, menuhankan ulama-ulamanya, menuhankan kabib-kabibnya, sehingga banyaklah perselisihan, banyaklah permusuhan. Belum dari segi politiknya, para pejabat pemerintahan yang tentunya di mana saat menjabat juga bertopengkan agama, ya. Ada kalau di daerah saya itu Kebumen kembalikan beriman. Nah, dari dulu emang nggak beriman itu kan aneh. Nah, opini-opini seperti itu yang menggiring masyarakat seakan-akan pemimpin itu adalah pemimpin yang peduli dengan agama. Ya, banyak poster-poster yang di situ mencantolkan
gambar-gambar ulama. Ya, jadi semuanya itu di politik itu dikait-kaitkan, didompleng-domplengkan dengan agama. Ini yang saya tidak setuju yang di Kebumen ini ya, di kabupaten saya. Kebumen kembali beriman. Nah, emang dari dulu Kebumen nggak beriman orang-orangnya. Ya seakan-akan sekarang ini masyarakatnya seakan-akan tidak beriman. Nah, mau dikembalikan dengan calon-calon yang akan menjabat. Nah, inilah kerusakan-kerusakan yang menggiring opini sehingga memicu keyakinan-keyakinan, memicu saling perdebatan antara agama. Ini ya sehingga apa? Makanya itu zaman pembersihan dilakukan, banyak longsor di Kebumen, banjir di Kebumen. Ya. Itu memang di kotanya. Kalau saya alhamdulillah di tempat saya Mas aman ya. Karena doa-doa para sahabat semuanya mungkin didoakan juga oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, dengan zaman-zaman pembersihan seperti ini, ya memang seakan kalau kita lihat banyak yang berprasangka, lah itu memang sudah kehendak, lah itu memang sudah menjadi takdirnya atau seperti apalah, bermacam-macam. Tentunya kalau kita mau flashback sebagaimana zaman wali, zaman nabi, itu pasti ada sebab musababnya sehingga Nabiullah atau utusan-utusan Allah, para nabi, para rasul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibanjirkan bandang sebagai Nabi Nuh, Nabi Musa mempunyai kehebatan, Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Nah, Satrio Piningit pun tentunya hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam zaman pembersihan ini dari mungkin efek daripada peperangan Ghaib yang dilakukan sehingga secara nyatanya akan terlihat seperti itu. Ya, ini sebagai peringatan pada kita semua sebagai umat manusia supaya tidak melampaui batas dalam menjalani kehidupan, tidak melampaui batas dalam beragama, sehingga kita saling mengolok-olok agama satu dengan yang lain, mengolok-olok agama antara perbedaan madhab. Ini yang terjadi di saat ini, apalagi dengan banyaknya orang-orang yang di saat ini, sebagaimana hadis Rasulullah, akhir zaman ini banyak yang mengaku-ngaku keturunannya, padahal itu bukan. Itu adalah fitnah yang terbesar juga. Nah, sekarang itu kan udah ada, udah marak. Begitu mau diluruskan, ya, begitu mau diluruskan. Karena apa? Karena tidak sesuai lagi dengan syariat-syariat yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu ngamuk-ngamuk. Ya. Itu ngamuk-ngamuk sehingga beropini bahwasanya yang meluruskan itu adalah Dajjal, iblis lah, macem lah. Sedangkan para mereka ini, kabib-kabib ini tidak menyadari pembelokan baik sejarah, pembelokan baik melalui keyakinan umat manusia. Bahkan ada yang mampu menandingi Rasulullah, ya, Mi'raj 70 kali, 7.000 kali. Nah, ini kan sudah seakan-akan Rasulullah itu di bawah mereka. Dengan opini-opini tersebut yang di mana udah melampaui batas sehingga zaman pembersihan ini memang terus berlanjut. Jadi zaman pembersihan kalau menurut saya yang dilakukan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini tentunya tidak akan ada hentinya. Selagi umat manusia itu melakukan suatu kezoliman, melampaui batas dalam kehidupan, melampaui batas dalam berpolitik, melampaui batas dalam menyabet atau menyandang kehormatan, menyandang jabatan, melampaui batas dalam beragama. Tentu akan zaman pembersihan bahkan mungkin akan lebih besar lagi. Karena tentunya Satrio Piningit ini yang mampu melihat sesuatu yang belum terjadi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini mampu meramal bagaikan dewa. Nah, ini ya. Jadi bukan berarti Satrio Piningit itu mengira-ngira, menebak-nebak, enggak. Tetapi memang sudah benar-benar
diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kejadian-kejadian yang akan menimpa umat manusia. Ini yang terjadi, ya. Jadi zaman pembersihan jangan dianggap sudah selesai. Terus, ya. Sebagai peringatan kepada umat manusia yang di mana umat manusia ini melampaui batas. Ya. Jadi efek dari peperangan Uhud juga itu salah satu dari dampaknya perang Uhud menyebabkan ya kemungkinan ya longsor, banjir bandang atau kecelakaan itu banyak. Apalagi kemarin di tol Cipali ini yang sedang ramai juga ya. Itu juga termasuk kemungkinan besar zaman pembersihan atau memang di situ banyak jin-jin yang melabui mata ya. Karena di dalam penyakit ain, ya ain itu kan disebabkan ciri-ciri ain kena jin itu banyak sekali ya. Para hadis di hadis-hadis juga banyak yang disebutkan oleh Rasulullah. Para ahli ruqyah itu juga mempelajari hal tersebut. Jadi memang kemungkinan besar karena itu sudah berulang kali ya di tol Cipularang itu berulang kali menelan korban. Nah di situ menurut para spiritual di situ juga banyak kerajaan jin yang dimana rajanya itu sangat-sangat kuat dan sangat ganas. Ya jadi bahkan ataukah memang ini menjelang pemilu sehingga itu banyak memakan korban atau seperti apa ya Allah alam bisawab ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu dan tentunya dengan dan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberitahukan terkait dengan hal itu. Tetapi dengan amatan saya bahwasannya ini memang zaman-zaman pembersihan, zaman di mana Sangkina Sisatiro Piningit ini dampak daripada apa yang dilakukan oleh Sangkina Sisatiro Piningit ini supaya mengingatkan umat manusia ini kembali lagi ke jalan yang benar. Ya, baik spiritualnya, ya banyak ya spiritual yang jauh daripada spiritualnya ini supaya dikembalikan lagi ke jalan yang benar dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sangat nyata apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Sangkina Sisatiro Piningit ini dengan zaman-zaman pembersihan seperti ini. Ini terus berlanjut ya. Zaman ini terus berlanjut. Sehingga nantinya akan memicu daripada kemarahan Dajjal. Nah, ini kemungkinan besar juga akan suatu pemancingan supaya Dajjal ini lebih keluar lebih dahulu ini ya menampakkan diri nih ya karena ini semakin sembunyi tetapi fitnah-fitnah Dajjal ini sudah menyebar kemana-mana ini ya sehingga nanti akan lebih seru lagi lebih besar lagi peperangan SP atau Imam Al-Mahdi melawan Dajjal lanatullah ya seperti itu. Ini zaman pembersihan. Tetap kita harus waspada, harus kita jaga semuanya dari angkara murko seperti ini ya. Jadi untuk Sangkina Sisatiro Piningit dimanapun sampean berada, tim Padepokan Oka Jaya selalu mendukung dan selalu ikut serta lah ya di barisannya SP. Mudah-mudahan juga diakui lah ya. Kalau nggak diakui ya kita akan berusaha karena Sangkina Sisatiro Piningit ini memang manusia yang sangat luar biasa ya. Kerjanya tidak diketahui tetapi dampaknya dirasakan. Itu mohon untuk diluruskan bila jauh daripada kebenaran karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon untuk dimaafkan semuanya ya. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.